Kalau asumsi publik pasti dibilang retak ya, tapi kalau melihat iman politik PKS dan Demokrat kok rasa-rasanya agak sulit. Modernis, Denny Siregar ramalkan Anies batal bertanding di 2024 dan bau Nasdem bakal merapat dukung Ganjar kian terendus. Warganet temukan pertanda ini. Terbukti ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Dan yang menarik buat saya, dua dari partai pengusung Anies Baswedan yaitu Demokrat dan PKS adalah partai oposisi yang selama 2 periode tidak mendapatkan jabatan apapun di kabinet. Jadi bisa dibilang dalam sisi finansial itu mereka sedang kekeringan. Nasdem yang selama ini ada di posisi pemerintahan mengajak Demokrat dan PKS untuk bergabung. Maka itu seperti oase buat Demokrat dan PKS yang memang sedang kehausan. Nasdem tidak mungkin mempertahankan Anies Baswedan ketika kebuntuan penentuan cawapresnya masih saja terus terjadi. Jadi kemungkinan nanti Nasdem akan keluar dan mencari koalisi baru. Nah, mengapa saya katakan demikian? Karena sepertinya PDIP dan Presiden Jokowi sendiri telah dibuat kecewa besar atas keputusan Surya Paloh yang telah mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di 2024. Meski sayangnya, Nasdem juga pinter. Dia nggak mau tuh dijadikan sapi perah oleh Demokrat dan PKS. Yang dilakukan Nasdem hanya mengeluarkan biaya-biaya safari politik yang menguntungkan elektabilitas partainya saja tanpa pernah melibatkan Demokrat dan PKS. Cuman itu tadi, kalau tidak segera dideklarasikan poros perubahan ini, pasti akan dituding bahwa dinamika di dalam itu saat ini sedang mengalami satu proses yang cukup luar biasa. Sutradara film Sayap-Sayap Patah ini menantang warganet untuk merekam cuitannya untuk berjaga-jaga seandainya ramalannya terbukti. Pegiat media sosial Denny Siregar meramalkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan batal bertanding di pemilu 2024 mendatang. Mulanya, seorang warganet menanyakan kepada Denny apakah Anies akan jadi bertanding di pemilu 2024 atau tidak. Lah, emangnya Anies gak ikutan bertanding bang? @Denny Siregar 7, tulis warganet dengan akun Twitter @beltstr. Menjawab pertanyaan tersebut, Denny mengatakan bahwa Partai Nasdem bisa beralih mendukung Ganjar Pranowo seandainya Anies tidak jadi majunya pres. Nasdem bisa jadi ke Ganjar. Screenshot tweet ini, siapa tahu terbukti, ujar Denny dikutip dari akun Twitter pribadinya. Cuitan tersebut pun mendapat tanggapan dari warganet. Seorang warganet dengan akun @sharman59 menunjukkan warta yang membuktikan bahwa omongan Denny mungkin terbukti. Tanda tanya, tulis warganet tersebut. Adapun warta yang disodorkan warganet tersebut yaitu soal pernyataan elit Partai Nasdem yang mengatakan Anies sulit melawan Ganjar Pranowo. Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan Anies sulit bersaing dengan Ganjar karena Ganjar mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo. Ahmad Ali menilai dukungan Jokowi kepada Ganjar sebagai sebuah kekuatan besar yang tidak bisa ditandingi oleh pihaknya maupun Anies. Denny Siregar pun menyinggung bakal calon presiden atau capres Anies Baswedan yang akan ditinggal Nasdem. Kalau analisaku nggak meleset, @Nasdem di saat terakhir juga merapat ke Gerindra karena mereka satu rahim dan Anies ditinggal menangis di pojokan sambil guling-guling di lantai, ungkap Denny Siregar dikutip dari akun Twitter pribadi miliknya pada Kamis 27 April. Kabar ini tentu akan mengejutkan Anies sebagai sosok penting di koalisi perubahan. Tentu Nasdem akan membuat manuver yang sama dengan Golkar. Terlebih Surya Paloh merupakan mantan politikus Golkar. Jadi besar kemungkinan prediksi Denny Siregar ada benarnya. Apalagi dari segi elektabilitas Anies masih tergolong rendah. Berdasarkan rilis hasil survei ID Cipta Research and Consulting atau ICRC terbaru, ternyata elektabilitas sosok Ganjar Pranowo berada di urutan pertama. Berdasarkan data dari ID Cipta Research and Consulting, elektabilitas Anies Baswedan mencapai 29,5%. Kemudian elektabilitas Prabowo Subianto mencapai 33,5%. Adapun elektabilitas Ganjar Pranowo
mencapai 37%. Sembrono, itulah kata yang tepat untuk menggambarkan tingkat ketidaklayakan dari pilihan Partai Nasdem tersebut. Mungkin hasil itu baru sementara, juga hanya berdasarkan hasil survei. Namun secara jelas terlihat bahwa ada rasa kekecewaan yang besar pada keputusan Partai Nasdem itu. Para simpatisannya bereaksi negatif atas pilihan sikap Nasdem itu. Dengan manuver ini tentu akan membuat posisi Anies terancam dan akan gagal jadi capres. Terlebih diakui atau tidak diakui oleh Anies, masyarakat sudah mengetahui bahwa Anies memelihara buzzer. Musni Umar menghapus tweet pun tidak akan mengubah pandangan masyarakat bahwa buzzer yang sudah terkonsolidasi itu tugasnya menutup keburukan dan kegagalan Anies. Tetapi dengan cara-cara yang tidak faktual, terkesan ngawur dan asal-asalan. Buzzer Anies sudah mulai bereaksi dan menaikkan citra Anies. Ini pun tidak lantas efektif begitu saja. Mengingat Anies banyak menciptakan cacat politik dan cacat kerja selama menjabat gubernur. Legasi kelam menjadi hal yang harus ditanggung dan diterima warga Jakarta sepeninggal Anies. Belum lagi tawar-menawar siapa cawapres yang hingga kini tidak jelas jeluntrungannya. Kalau kita lihat sumber daya yang ada di lingkungan, katakanlah Pak Jokowi secara terang-terangan memberikan dukungan terhadap Ganjar. Ya, itu juga suatu kekuatan dan sumber daya yang tentunya tidak bisa disaingi oleh Anies. Bagaimana kalau menurut Anda? Waduh, wajah baru Rocky Gerung ungkap Anies Baswedan tidak pantas dipilih dalam Pilpres 2024, tamparan telak nih bos. Halo, selamat datang di channel Jurnal 45. Kan orang udah pikir kalau Anies jadi IKN akan dibatalkan, kereta cepat akan dibatalkan. Tapi sangat mungkin juga Anies bilang enggak, separuh-separuh. Nah di situ yang saya sebut tadi, Anies mau ngapain? Kalau separuh-separuh, mending kita dukung Pak Jokowi. Sekalian gitu ya? Sekalian aja kan. Itu jadi beban. Atau kasih Gibran aja kan. Ngapain pilih Anies kalau dia separuh-separuh? Kan itu intinya, itu yang saya bilang tadi. Ya saya bisa pahamin itu, pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya. Dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara ya. Tapi komitmen Nasdem sendiri di pemerintahan? Tetap. Pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung tiba-tiba mengatakan bakal calon presiden Anies Baswedan tidak pantas dipilih sebagai presiden. Menurut dia, saat Anies terpilih, tak ada kepastian bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi akan dia lanjutkan. Seperti IKN dan kereta cepat, kemungkinan besar akan Anies batalkan, apalagi melihat Jokowi yang kontra dengan Anies. Rocky bahkan menyarankan kalau tidak mau ada perbedaan dan Anies tidak tegas menunjukkan sikapnya, apakah melanjutkan atau tidak, lebih baik masyarakat memilih lagi Presiden Jokowi atau sang anak Gibran Raka Buming Raka. Ia menyebut istilah memboikot adalah cara menguji moral seseorang dan itulah elektabilitas yang sebenarnya. Ia pun menegaskan jika Anies pemikirannya di Pilpres 2024 hanya separuh-separuh. Tidak tegas, kenapa harus dipilih? Kenapa nggak milih Ganjar? Pernyataan Rocky ini secara gamblang memberikan penegasan bahwa Anies memang tidak pantas menjadi penerus Presiden Jokowi. Dan jika Anies menjadi presiden, dia tidak akan melanjutkan seluruh program yang Jokowi gagas. Jelas sekali semua akan dilakukan perubahan sesuai apa yang dicanangkan koalisi mereka. Padahal yang sedang dibutuhkan negara ini siapa gerangan yang akan melanjutkan perjuangan Jokowi untuk mengganti status Indonesia sebagai negara berkembang menjadi negara maju. Jika Rocky berpendapat perubahan yang digagas Anies dan koalisinya tidak akan melanjutkan program Jokowi, ada satu hal lagi yang akan mendukung ketidakcocokan Anies meneruskan Jokowi. Lihat saja rekam jejaknya yang melanjutkan kepemimpinan Jokowi di Jakarta. Berhasil tidak? Lihat saja sudah berapa banyak uang rakyat Jakarta dipelorotin untuk anggaran aneh seperti lem aibon, pulpen, dan anggaran lainnya yang jumlahnya begitu fantastis. Belum lagi uang rakyat Jakarta yang dipelorotin untuk menggaji tim TGUPP yang gaji ketuanya melebihi gaji seorang menteri. Dan bukan? Apakah ada yang tahu apa hasil kerja nyata dari ketua TGUPP yang dibentuk oleh Anies dan digaji dengan uang rakyat? Dan kita juga menjadi saksi bagaimana situasi Jakarta pada era Anies yang semakin semrawut. Trotoar diperlebar tapi malah dijadikan lahan parkir atau tempat berjualan.
Warga Sunter yang waktu kampanye selalu yasinan untuk memenangkan Anies, tapi mereka malah merasa diperlakukan seperti hewan saat digusur seperti yang diberitakan. Belum lagi janji manis Anies tentang OKOJ yang katanya dimodalin punya bisnis, disediakan tempat usaha, dan dicarikan pembeli seperti spanduk mereka saat kampanye. Saat kampanye mengumbar kata-kata manis bahwa akan diberikan modal usaha, tapi setelah menjabat sebagai gubernur, Anies dengan mudahnya mengatakan bahwa memang tidak ada modal dalam program OKOJ. Jadi bisa dibayangkan berapa juta rakyat Jakarta yang sudah tertipu dengan rangkaian kata-kata manis tentang program OKOJ saat kampanye dalam Pilkada Jakarta dulu. Dari kasus ini kita sebenarnya sudah bisa menilai sendiri bahwa ada yang menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Sebenarnya bukan hanya dari kualitas kinerja atau antitesa Jokowi, kemungkinan besar Anies tidak akan menjadi capres itu semakin nyata karena elektabilitas Anies di beberapa survei semakin anjlok. Bahkan di survei terbaru dari lembaga survei, raihan suara mayoritas masuk pada Ganjar dan Prabowo, sedangkan Anies kalah telak. So bisa dipastikan Indonesia bukan hanya akan bernasib sama dengan Jakarta selama 5 tahun terakhir ini jika Anies yang menjadi presiden, tapi juga akan gagal sebagai capres. Bagaimana menurut Anda?